Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, melimpahkan nikmat kesehatan serta kealfiatan, melimpahkan nikmat rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Teman-teman, malam hari ini kembali kakak akan membagikan sebuah kisah nyata tentang bertemu hantu di siang bolong yang kakak kutip dari kompasiana.com, ditulis oleh Jumari Haryadi. Sebelum kakak membagikan kisah ini teman-teman, kakak berharap semoga teman-teman dapat terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, memberikan edukasi serta menghibur teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe serta men-share video maupun channel kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Teman-teman, kisah nyata berikut ini benar-benar dialami oleh salah seorang rekan daripada penulis yang dimuat kisahnya dalam kompasiana.com, yaitu sahabatnya Jumari Haryadi. Sebut saja namanya Arifin, yang tentu bukan nama sebenarnya teman-teman. Pria lulusan Fakultas Seni Rupa ITB, Institut Teknologi Bandung tersebut, sudah lama tidak pulang ke kampungnya di Cirebon. Sejak lulus kuliah dan diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen terkemuka di Bandung, dia jarang pulang kampung. Hal ini bisa dimaklumi mengingat posisinya sebagai salah seorang manajer desain yang super sibuk, sehingga membuatnya kesulitan mencari waktu luang untuk pergi sekedar berlibur. Suatu hari teman-teman, si Arifin mendapat cuti dari kantornya. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk mudik ke kampung halamannya di Cirebon. Pria yang pernah menyandang gelar juara melukis ketika dirinya masih duduk di bangku SMA itu, pulang dengan mengendarai mobil inventaris kantornya. Saat tiba di kota Cirebon, mobilnya melintas di depan rumah Pak Dirman, mantan guru dan kepala SMA-nya. Kebetulan teman-teman, tanpa sengaja, mantan gurunya itu sedang ada di halaman depan rumahnya. Arifin segera memperlambat laju kendaraannya, kemudian membuka kaca jendela mobilnya, dan mereka lalu bertatap muka, dan terlihat senyum ramah dari bibir sang mantan guru. Arifin lalu menghentikan sejenak kendaraannya. "Assalamualaikum, apa kabar Pak?" sapa Arifin dari dalam mobilnya. "Waalaikumsalam, kabar baik Rif, mampir dulu, Bapak sudah kangen sama kamu," jawab dari gurunya itu secara spontan. "Maaf Pak, saya mau main ke rumah Sandara dan teman dulu, nanti pulangnya pasti mampir ke sini. Mari Pak, saya permisi dulu," kata Arifin ramah sambil kembali menginjak pedal gas mobilnya. Teman-teman, kemudian Arifin berkunjung ke beberapa rumah saudara dan sahabat lamanya. Usai bersilaturahim, lalu Arifin bermaksud memenuhi janjinya untuk berkunjung ke rumah Pak Dirman, mantan kepala SMA-nya dulu itu. Setibanya di sana teman-teman, tampak pria gendut berusia setengah abad lebih, yang rambutnya sudah hampir semuanya beruban itu, masih terlihat berdiri di bawah pohon mangga di tengah halaman rumahnya, sambil matanya menatap kosong ke arah jalan. Arifin segera memarkirkan mobilnya persis di depan pagar rumah Pak Dirman. Tampak mantan gurunya itu terlihat sumringah melihat kedatangan si Arifin. Lelaki tua itu segera datang menghampiri Arifin dengan jalan sedikit tertatih-tatih. "Alhamdulillah,
Akhirnya kamu mau mampir juga ke rumah Bapak, ya Rif? Sambut Pak Dirman sambil menjulurkan tangannya mengajak Arifin bersalaman. Betapa terkejutnya Arifin, teman-teman, ketika tangannya menyentuh tangan pria tua itu. Tiba-tiba tangannya terasa sangat dingin, seperti terkena gumpalan es batu, teman-teman. Sampai-sampai badan Arifin sedikit menggigil seperti orang yang sedang demam. Anehnya lagi, tercium aroma tidak sedap yang bersumber dari badan mantan gurunya itu. Rasanya seperti bau bangkai tikus yang sangat menyengat. Terpaksa dia sedikit menahan nafas demi menjaga perasaan dari Pak Dirman. Maaf Pak, rumah ini kok sepi sekali. Keluarga Bapak ada di mana? Tanya Arifin. Keluarga Bapak tidak ada di sini, Rif. Mereka ada kesibukan masing-masing. Bapak sendiri saja di rumah. Oh iya, Bapak masih menyimpan lukisan yang dulu pernah kamu berikan. Lukisannya masih tersimpan di dalam. Ayo kita masuk ke rumah, Rif. Jawab lelaki pria itu, teman-teman. Mantan kepala SMA itu berjalan mendahului Arifin dengan badan yang sedikit membungkuk dan kaki kanan seperti agak kencot, sehingga jalannya terlihat miring tertatih-tatih. Anehnya, teman-teman, pria tua itu berbelok arah ke samping rumah, tidak masuk melalui pintu depan. Arifin segera mengikutinya sambil tangannya memegang hidungnya untuk menahan rasa bau yang sangat menusuk hidung itu, teman-teman. Mereka lalu masuk lewat pintu samping yang tidak dikunci. Pria itu menunjukkan sebuah lukisan yang terpasang di dinding ruang tengah, hasil karya Arifin yang pernah diberikannya sebagai kenang-kenangan kelulusan sekolah dulu. Ada juga beberapa foto keluarga dan berbagai patung yang menghiasi ruangan itu. Teman-teman, Pak Dirman mempersilahkan Arifin untuk duduk. Kemudian dia pergi begitu saja ke lantai atas. Beberapa saat lamanya, Arifin dibiarkan sendiri di ruangan itu. Suasana terasa agak aneh, sepi, dan semilir angin yang masuk terasa dingin sekali. Bau busuk masih menyengat hidung. Sambil menunggu Pak Dirman, Arifin hanya berdiri sambil memandang beberapa lukisan dan foto yang ada di dinding rumah tersebut. Sudah setengah jam berlalu, namun tidak ada tanda-tanda kalau Pak Dirman akan turun ke bawah. Arifin mulai gelisah dan perasaan tidak enak mulai menghantui perasaannya. Tapi dia berusaha menepisnya dengan berpikiran positif, teman-teman. Pertahanan alumnus ITB itu akhirnya mulai goyah karena penghuni rumah itu lama tak muncul juga. Lalu Arifin kemudian mengambil inisiatif mencoba memberanikan diri memanggil Pak Dirman. Pak Dirman, Pak Dirman, maaf Pak, saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya mau pulang, teriak Arifin sambil menatap ke arah lantai atas. Beberapa kali pria yang pernah menjadi pendiri forum pelukis atau Forkis Cimahi itu berteriak cukup keras, teman-teman. Namun usahanya sia-sia belaka. Tidak ada jawaban sama sekali dari lantai atas. Tentu saja hal ini membuat dia bertambah bingung. Dan akhirnya Arifin memutuskan untuk pulang saja. Dan keanehan kembali terjadi ketika Arifin bermaksud melangkahkan kakinya keluar rumah. Tiba-tiba badannya terasa seperti ditiup angin sehingga bulu kuduknya berdiri. Badannya mendadak tidak bisa digerakkan, seolah-olah
dia telah menjadi kaku. Dalam kondisi tidak berdaya tersebut, dia teringat nasihat almarhum ayahnya agar selalu berzikir dan membaca ayat suci Al-Quran dimanapun dia berada, terutama jika tertimpa masalah. Teman-teman, Arifin mulai membaca dalam hati beberapa ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Dan ajaibnya, tiba-tiba badannya terasa enteng dan dia mulai bisa bergerak normal seperti biasa. Cepat-cepat kemudian dia keluar rumah itu dan menuju mobilnya. Lalu dia menancap gas untuk pulang kembali ke Bandung. Sejak kejadian ganjil tersebut, pikiran Arifin selalu teringat kepada Pak Dirman, mantan gurunya sewaktu di SMA dulu. Dia tidak habis pikir, teman-teman, mengapa mantan gurunya itu tidak muncul juga saat itu. Dia bingung dan masih bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan sebenarnya yang terjadi? Dan sebulan kemudian, teman-teman, Arifin berkesempatan kembali ke Cirebon. Kali ini, dia coba berkunjung ke salah seorang mantan guru kimia waktu di SMA dulu, yakni Pak Anwar. Di sana, teman-teman, dia kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut dan menanyakan mengapa mantan kepala SMA-nya itu berperilaku seperti itu. Tentu saja, teman-teman, mantan guru kimianya itu kemudian terperanjat. Dan Pak Anwar menjelaskan kepada Arifin kalau Pak Dirman sesungguhnya telah lama meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu karena penyakit liver. Dan beberapa tahun Pak Dirman menderita akibat penyakitnya tersebut sampai akhirnya meninggal dunia. Badan Arifin kembali menggigil mengingat kejadian sebulan yang lalu ketika dirinya mampir ke rumah Pak Dirman. Dan kini dia baru menyadari kalau lelaki yang berbau busuk yang ditemuinya di rumah mantan kepala SMA-nya dulu merupakan sosok hantu. Dan sepulang dari rumah mantan guru kimianya itu, Arifin segera berziarah ke makam Pak Dirman untuk mendoakan agar arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, teman-teman, kisah yang Kakak Jo bagi buat teman-teman semua merupakan kisah nyata yang penulis dapatkan dari teman dekatnya yang mengalami kejadian tersebut. Nama yang ada dalam kisah ini merupakan bukan nama sebenarnya, melainkan nama samaran demi menjaga privasi yang bersangkutan. Demikian, teman-teman, sebuah kisah nyata tentang bertemu hantu di siang bolong yang ditulis oleh Jumari Haryadi kemudian dimuat dalam kompasiana.com. Semoga teman-teman suka dengan kisah ini, terhibur dengannya, dan kemudian mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, menghibur, serta mengedukasi kita semua dengan terus men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial, teman-teman. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan teman-teman semua. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.